Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menjadi salah satu program dalam kurikulum Merdeka yang merupakan kegiatan kokurikuler. Pelaksanaan P5 di SMP Negeri 14 Yogyakarta sebagai salah satu upaya penanaman karakter belum sesuai harapan. Selain itu, tuntutan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi belum berjalan secara maksimal. Hasil refleksi terhadap kegiatan P5 sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Mulai dari rancangan aktivitas yang belum maksimal untuk menguatkan karakter dan kemampuan literasi numerasi, aktivitas belajar yang tidak terkontrol, dan ada anggapan bahwasannya P5 itu lebih mementingkan produk daripada proses dan kolaborasi antar guru yang belum solid. Tantangan tersebut menjadi PR besar untuk perancangan dan pelaksanaan P5 di periode selanjutnya. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, tim merancang kegiatan P5 menggunakan SIM, strategi integrasi dan monitoring. Nah, inilah 9 langkah proses penyusunan dan pelaksanaan P5 Suara Demokrasi Menyelenggarakan forum group discussion yang melibatkan tim project. Pada pertemuan awal, tim menentukan tema, topik, dimensi, elemen, subelemen, dan target pencapaian yang digunakan dalam proyek. Setelah menentukan konsep dasar, tim kemudian merancang grand design project. Grand design merupakan rancangan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah ketiga yaitu menyusun modul proyek berdasarkan grand design yang telah disepakati. Langkah keempat yaitu menyelenggarakan ekspos sebelum pelaksanaan P5 Suara Demokrasi. Ini adalah rancangan aktivitas selama 2 minggu. Akan ada kegiatan literasi dan numerasi. Jadi selain peserta didik itu nanti memilih ketua OSIS, peserta didik itu juga berproses bagaimana caranya membuat survei terkait pemilihan ketua Melalui OSIS. kegiatan ini, guru bisa mengetahui alur kegiatan proyek, cara mengisi jurnal catatan proses, dan cara memandu peserta didik untuk berkegiatan literasi numerasi. Langkah kelima adalah melaksanakan stadium general. Tema Suara Demokrasi sebagai tema P5 kali ini. Pada saat pelaksanaan P5, guru sebagai fasilitator P5 bertanggung jawab untuk memandu aktivitas belajar agar sesuai dengan target pencapaian. Selama P5 berlangsung, tim bertugas memonitoring pengisian jurnal catatan proses. Tadi dari tim sudah memeriksa catatan proses dari Bu Desi, ternyata ini masih kurang rinci, Bu. Oh begitu, jadi di sini itu saya boleh menuliskan nama-nama siswa yang belum mencapai elemen yang di sini, Bu? Iya. Langkah ke-8 yaitu mengolah hasil produk P5. Produk literasi dan numerasi yang dihasilkan peserta didik akan diolah oleh tim dan didistribusikan kepada semua guru. Produk berupa teks ini dapat dimanfaatkan guru pada pembelajaran reguler sesuai mata pelajaran yang diampu. Langkah ke-9 yaitu menggunakan hasil P5 dalam pembelajaran. Setelah P5 selesai, guru melanjutkan penguatan literasi numerasi pada pembelajaran di kelas. Apakah kalian pernah melihat diagram seperti ini? Pernah membuat? Pernah belajar mendeskripsikan? Pada saat kapan kalian mempelajari ini? P5. Pada saat P5 Suara Demokrasi. Kemudian kalian mendeskripsikan diagram itu, maka sebenarnya kalian sudah belajar tentang paragraf
deskripsi. Nah, paragraf yang sudah kalian buat itu termasuk dalam teks deskripsi. Produk P5 ini juga digunakan sebagai bahan stimulus untuk penyusunan asesmen literasi numerasi. Perancangan dan pelaksanaan P5 dengan SIM atau strategi integrasi dan monitoring ini telah menjawab kebutuhan dan tantangan pelaksanaan P5. Penguatan kemampuan literasi numerasi peserta didik dilakukan dengan aktivitas terarah. Sedangkan penguatan karakter peserta didik dapat diamati melalui jurnal catatan proses ketercapaian dimensi. P5 semester ini sangat berbeda, jadi siswa dapat memaksimalkan waktu secara terstruktur, kemudian LK dapat memandu siswa untuk praktik secara langsung, jadi penguatan literasi numerasi berdasarkan pengalaman dari siswa, dan kemudian untuk yang terakhir ini jurnal catatan proses juga memudahkan saya dan Bapak Ibu guru dalam memonitoring ketercapaian dimensi. Karena menjadi calon ketua OSIS, saya juga membuat survei yang akhirnya dari survei itu saya membuat suatu tulisan. Awalnya saya nggak tahu tulisan itu apa, tapi setelah guru bahasa Indonesia saya menjelaskan di kelas, saya jadi tahu ternyata tulisan itu adalah teks deskripsi. Pokoknya P5 kemarin seru deh.